Karena setiap kenikmatan yang diberikan oleh Allah akan menjadi tanggung jawab kita nanti di akhirat. Semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah berupa kesehatan ini, Allah akan pertanggungjawabkan kenikmatan itu nanti di akhirat. Untuk apa kenikmatan yang kami berikan kepada kalian, sehingga kalian berpaling daripada mengingat kepada Allah? Untuk apa kenikmatan kesehatan yang kami berikan kepada kalian, sehingga kalian berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Satu persatu pertanggungjawabkan kita di hadapan Allah mulai digelar. Maka di antara hamba-hamba Allah yang mereka masuk kategori abdan syakura, hamba-hamba yang bersyukur terhadap nikmat Allah, mereka akan memberikan argumen kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa nikmat yang Engkau berikan kepada kami, ya Allah, kami gunakan untuk beribadah, kami gunakan untuk menunaikan apa yang Engkau perintahkan kepada kami, ya Allah. Panjenengan ngengken kula niki salat 5 waktu, kami tunaikan salat 5 waktu dengan cara berjamaah, ya Allah. Panjenengan sukani kula kesehatan, ya Allah. Panjenengan kengken kula untuk bermajlis ilmu, menuntut ilmu syar'i agar tidak menjadi orang-orang bodoh. Kami sudah melaksanakan itu, ya Allah. Kami sudah melaksanakan itu. Engkau berikan kesehatan kepada kami, ya Allah, agar kami selalu mengingat, berpikir kepada-Mu, ya Allah. Sudah kami laksanakan itu, ya Allah. Hamba-hamba yang bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala akan lolos satu demi satu pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengkategorikan mereka, menggolongkan mereka sebagai abdan syakura, sebagai hamba-hamba yang bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang kufur, mereka diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditanyakan oleh Allah, wahai fulan bin fulan, untuk apa kami berikan kesehatan kepadamu di dunia? Untuk apa kami berikan kesehatan kepada kalian, kemewahan kepada kalian? Maka orang-orang yang kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak bisa menjawab kecuali kezaliman yang mereka lakukan. Engkau berikan kepada kami, ya Allah, kesehatan. Kami gunakan untuk bekerja, menumpuk harta, mencari harta, sehingga kami berpaling kepada-Mu, ya Allah. Engkau gunakan, Engkau berikan kepada kami nikmat yang sihat. Kami gunakan, kami sibukkan setiap hari. Kami bekerja, mencari segudang harta, ya Allah, sampai kami tidak bisa melaksanakan apa yang telah Engkau perintahkan kepada kami. Pertanyaan demi pertanyaan ini dilontarkan kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah, jangan kita ini terkagum-kagum dengan orang-orang seperti ini. Orang-orang yang diberikan harta yang melimpah oleh Allah di dunia ini, akan tetap mereka al-i'radu an dinillah, mereka berpaling daripada agama Allah Subhanahu. Gak tahu pernah ada rasa syukur dalam hatinya, tapi Allah memberikan harta kepada mereka. Maka mereka ketika ditanya
oleh Allah tidak bisa menjawab kecuali kekufuran dan kezaliman yang mereka lakukan di dunia. Menumpuk harta tapi jauh daripada Allah. Loh, Allah katakan, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum." Jangan kamu takjub, heran, kagum dengan orang-orang seperti ini. Innama yuridullahu yu'adzibahum. Sesungguhnya Allah memberikan harta benda kepada mereka, anak-anak yang sukses. Tapi Allah katakan, innama yuridullahu yu'adzibahum. Sesungguhnya Allah ini ingin memberikan siksa kepada mereka. Aneh kan? Diberikan harta yang melimpah oleh Allah di dunianya, diberikan anak-anak ya, jadi uang gede kan deh. Tapi tujuan Allah tadi kami menginginkan agar kami menyiksa mereka biarpun hayati dunia dengan harta benda dan anak-anak itu sebagai siksa di dunia. Loh, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar kepada kita bahwa orang yang diberikan harta yang melimpah, kekayaan yang melimpah, anak-anak yang dibanggakan mereka menjadi orang-orang kaya hebat, tapi Allah mengendaki mereka menyiksa mereka dalam kehidupan dunia. Wa tadhhabu anfusuhum wa hum kafirun. Dan Allah akan menghancurkan mereka. Allah akan menghancurkan diri-diri mereka, jiwa-jiwa mereka. Karena mereka dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi azab Allah bagi orang-orang yang mereka lupa kepada Allah sampai terjerumus ke dalam kekufuran, itu menyebabkan azab Allah yang akan menimpa kepada mereka. Itu siksaan bagi mereka. Ini kapan orang uang bahwa dia kerja, sholat ikan, puasa wajib ikan, kosong mungkin. Masya Allah, iya hati-hati. Itu sedang diadab, sedang disiksa oleh Allah. Sebab apa? Sebab hati mereka ini berpaling dari Allah, berpaling dari ketaatan. Sedangkan mereka ini dalam keadaan kufur kepada Allah. Dan Allah, wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin. Sesungguhnya neraka jahanam itu akan meliputi bagi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhwan wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, jangan sibukkan diri kita dengan urusan dunia. Sapiro hakitunya simpan tidak akan pernah puas, tidak akan pernah puas. Rasulullah katakan sendiri. Dan itu menjadi azab, menjadi siksa bagi mereka. Kalau ketika mereka bekerja saking sibuknya sampai gak sholat, gak poso, gak ibadah barang Allah, itu pertanda Allah menyiksa mereka. Yu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah menyiksa. Ini Allah sendiri yang ngomong. Allah siksa mereka. Wa tadhhabu anfusuhum wa hum kafirun. Dan Allah akan menghancurkan mereka karena mereka dalam keadaan kufur kepada Allah. Jadi wong sugih kaya apa, ya, dikai anak pinter kaya apa, nek kapan wong iki ora gelem iman marang Allah, ora gelem syukur marang pemberian Allah, maka itu hakikatnya adalah siksa bagi mereka. Karena mereka dijauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mereka menjadi orang-orang kufur. Wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin. Sesungguhnya neraka jahanam itu akan meliputi daripada orang-orang kafir. Masya Allah. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Mereka paham dengan dunia mereka ini semangat, gak apa-apa, ya. Tapi ketika panggilan Allah hayya 'alas shalah, berhenti, kita tunaikan ibadah sholat,
sebagai bentuk rasa syukur kita kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Masya Allah. Dan termasuk orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah, mereka adalah orang-orang yang apa? Yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengingat kepada Allah adalah orang-orang yang mendatangi majelis ilmu. Karena ini termasuk zikrullah. Majelis mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Jadi ojo ya awak dhewe prinsip utawa golek kanca wong-wong sing anti terhadap ilmu. Hati-hati ya. Itu mengajak kita menuju siksa Allah tadi. Orang yang menjauhkan kita daripada zikrullah, mengingat Allah, itu hakikatnya mereka mengajak untuk menuju siksa Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tadi, padahal mereka diberikan kekayaan, diberikan anak-anak yang sukses, tapi tujuan Allah innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Tujuan Allah memberikan harta benda mereka, duit, kekayaan, anak-anak yang dibanggakan, itu tujuannya Allah menyiksa mereka supaya mereka jauh daripada Allah dan mereka masuk dalam kategori orang-orang kafir. Naudzubillah.